بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم وعليكن ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأسعد خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها به الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه بإحسان إلى يوم أن نلقاه ثم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan atau ketua Yayasan Pondok Pesantren Baitur Rahim Desa Kabar, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta semua keluarga, amin, termasuk Bang Ican, amin. Ican ya namanya? Ya, ya. Yang sayang sekali telat saya bisa kenalan sama pelungguh-pelungguh ini, tapi alhamdulillah saya diberikan rezeki berupa sahabat seperti pelungguh-pelungguh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkatnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentu malam ini kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmatnya, dan tidak lupa pula kita berusaha menambah keberkahan majelis ta'lim kita ini dengan menghadiahkan bacaan selawat dan salam. Semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita masuk surga bi ghairi hisab bersama-sama dengan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, izinkan Tiang pada malam hari ini memulai majelis ta'lim kita, pengajian Tiang ini dengan membacakan sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang bunyinya, idza jaa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sudah tiba datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang akan terjadi, yaitu futtihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu surga itu selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu api neraka akan ditutup rapat. Nah, yang menarik selanjutnya Rasulullah mengatakan wa suffidatis syayatin. Artinya setan-setan itu dipenjara, dibelenggu. Kalau di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan di situ wasul silatis syayatin, artinya diborgol, artinya dirantai, dipenjara. Tetapi terus terang saya hari ini Jumatan di Masjid Hubbul Watan Islamic Center, dan selesai sholat Jumat sendal saya hilang, kecurian. Berarti tidak terbukti saya. Berarti saya bingung, hadirin yang dirahmati Allah. Apakah hadis ini diragukan kesohihannya, padahal yang meriwayatkannya Imam Bukhari Muslim? Iya, iya. Atau ada setan yang berhasil lolos dari penjara itu, berhasil melarikan diri, itu yang bikin, atau dia nyuap malaikat. Oh, berarti sudah suudzon sama malaikat. Iya, kita timbul suudzon seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, saya sengaja pilihkan tema ini pada malam hari ini. Kenyataannya sering sekali kita jumpai saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, banyak yang berbuat maksiat. Betul kan? Betul. Nah, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita paham apa aja perbedaan antara setan dan iblis. Ayo ibu-ibu, apa bedanya setan dan iblis? Hah?
Beda nama maksudnya itu. Hah? Beda tulisannya. Beda tulisan? Siap? Mana hebatan setan atau iblis? Apa itu bedanya setan dan iblis? Setan itu 3G, kalau iblis Setan itu 3G, iblis itu 4G. Artinya lebih hebat iblis. Nah itu jawaban Pak Ican ini. Kalau iblis itu 4G. Kalau Pelunggu meyakini bahwa iblis itu jauh lebih hebat daripada setan. Di banyak tempat saya sengaja tanya seperti ini, banyak yang jawab iblis itu datunya setan, rajanya setan. Kalau betul seperti itu, ngapain kita isti'azah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan? Kan lebih pantas kita mengatakan a'udzubillahi min iblis ar-rajim. Kalau iblis berhasil kita taklukkan, maka apalagi setan. Anak buahnya setan-setan itu pasti akan tunduk otomatis, ya kan? Ternyata perbedaan antara iblis dan setan, iblis itu nama makhluk, nama pribadi, nama person. Ya. Person itu orang lagi. Seseorang dari bangsa jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah sengaja ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah menyembah Allah. Sebagaimana manusia itu punya nama, ya, ada banyak kan, manusia itu berkembang biak kan. Ada yang namanya Solah, ada yang namanya Zamzami, ada yang namanya Adam, ada yang namanya Hawa. Itu bangsa manusia. Bangsa jin juga seperti itu. Ada yang namanya iblis, ada yang namanya Khanzab, ada yang namanya Syamhur, punya nama. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Maka yang ingin Tiang sampaikan di sini, iblis itu nama orangnya, nama zatnya. Bukan nama sejarah. Tunggu dulu, belum kita ngomongin setan ini. Iblis itu seperti maksud saya seperti jin itu banyak, ya. Jin itu banyak. Hati-hati, honornya nanti dipotong. Makanya saya langsung cut. Jin itu banyak. Makhluk jin itu ada yang namanya iblis, ada yang namanya Khanzab, ada yang namanya Syamhur. Paham Bapak Ibu? Manusia ada yang namanya Solah, ada yang namanya Khatam, ada yang namanya Ican, dan seterusnya. Paham lagi Bapak Ibu? Setan itu sifat buruknya dari iblis. Sifat buruk yang Allah sematkan pertama kali kepada iblis. Paham niki Bapak Ibu sekalian? Jadi di antara sekian banyak jin ini, iblislah jin pertama yang Allah kasih sifat setan. Kenapa iblis dikasih gelar setan? Atau sejak kapan iblis Allah sebut dia sebagai setan? Semenjak dia mulai melawan perintah Allah, mulai membangkang. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis ini selalu dipanggil oleh Allah dengan namanya. Wahai iblis, wahai iblis. Paham Bapak Ibu? Ketika Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam, semua sujud. Kecuali ada jin di situ hadir. Namanya iblis. Dia tidak mau bersujud. Paham Bapak Ibu sekalian? Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud, wahai iblis? Apa jawaban iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya yang sujud kepada Nabi Adam? Seharusnya dia yang sujud tunduk kepada saya. Saya lebih dulu ada, saya senior, dia junior. Saya dari api, dia dari tanah, lebih tinggi api daripada tanah. Sombong. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ketika dia mulai melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, sejak itulah Allah mulai memberikan dia julukan setan. Makanya pelungguh jumpai dalam Al-Qur'an, misal fawaswasa lahumas syaitan. Setelah diusir iblis dari surga, iblis iri, dengki, tidak suka melihat Nabi Adam dan Siti Hawa menikmati indahnya surga, sehingga digoda oleh iblis supaya makan buah khuldi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman fawaswasa lahumas syaitan, berhenti menggunakan namanya iblis. Setan ini
yang suka membangkang ini, yang suka melawan perintah Allah ini, menggoda Nabi Adam Siti Hawa untuk makan dari buah khuldi. Berarti setan itu adalah sifat ketika siapapun membangkang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesat dan menyesatkan, jahat, menggoda dan seterusnya. Paham nih Bapak Ibu sekalian? Itulah perbedaan antara iblis dengan setan. Nah, jadi seperti itu Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Ya mungkin ada pertanyaan, sedikit sekali kita ngaji pada. Ya, ini mukadimah lah. Saya lebih senang kita diskusi. Iya, iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau pelungguh Ya, mungkin? ya. Kalau gitu saya ingin mempertajam pernyataan atau penjelasan dari Bapak Tuan Guru tadi. Nggih. Dengan melihat atau memperhatikan penjelasan Bapak Tuan Guru itu, berarti syaitan itu bukan hanya sifat yang disematkan kepada iblis saja. Betul sekali. Itu aja? Ya. Bagaimana penjelasan? Betul. Setan itu bukan hanya sifat bagi iblis, tapi iblislah yang pertama kali memberikan contoh buruk kepada makhluk-makhluk lainnya, yaitu sifat setan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya manusia orang-orang yang punya sifat mubazir, mereka itu disamakan atau dianggap seperti saudara-saudaranya setan. Kenapa? Karena tindakan mubazir itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siaran mubazir ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memanfaatkan rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis Allah berikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Dia tidak pernah mau mengaku kesalahannya, tidak mau bertobat, dan makanya dia tetap sampai hari kiamat gelar setan itu tetap melekat sama beliau. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia juga kalau manusia itu walaupun dia muslim, kalau dia nyata-nyata melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cocok dia disebut setan. Karena ada sebuah hadis sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau sholat. Ini riwayat Imam An-Nasai, Bapak Ibu. Abu Sa'id Al-Khudri sedang sembahyang. Tiba-tiba lewat anak dari seorang sahabat lainnya, putra sahabat namanya Marwan. Putra Marwan lewat di depan sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Abu Sa'id, kan kita dalam fikih itu kalau kita sembahyang tidak boleh kita kasih orang lewat depan kita. Makanya harus ada pembatas kan. Karena kita yang namanya sholat itu menyambung silaturahim, artinya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pelungguh serius berbicara sama orang alim, sama orang tua, kemudian ada anak lewat depan kita mengganggu, kita asyik ngobrol, kan kita mengganggu kehusyuan kita kan. Nah begitu juga dalam sholat. Kita dianjurkan kalau sembahyang itu, kalau ada orang lewat, kita hadang dia, kita kasih izin lewat. Itu yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika lewat putra Marwan, masih muda, masih kecil, dihadang dia. Anak ini tidak ngerti, ngotot dia ngelawan. Akhirnya didorong, sampai jatuh anak ini, nangis ceritanya. Datanglah bapaknya, si Marwan. Selesai sembahyang ditegur sama Marwan, bapaknya si anak yang jatuh itu. Kenapa kamu dorong, kenapa kamu pukul anak saya sampai jatuh nangis katanya. Apa dijawab dia sama Abu Sa'id Al-Khudri? Saya tidak bermaksud mendorong atau memukul, menyakiti anak Sida. Yang saya niatkan itu menyakiti setan. Loh, kenapa Sida bilang begitu? Nah, saya mendengar langsung ini nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan kami kalau sholat itu jangan biarkan siapapun lewat depan kita. Ya, kalau mau lewat harus pokoknya ukuran sujadah ini.
kasih pembatas, boleh pakai tongkat, boleh pakai tasbih. Yang penting batasnya itu tempat sujud kita. Lebih dari itu boleh dia lewat, paham Bapak Ibu? Nah, kalau kita sedang berdiri, kemudian anak ini lewat, harus kita hadang dia. Kalau dia ngelawan, kata Rasulullah, kalau dia ngotot, falyuqatilhu fa innahu syaitan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau dia tetap saja bekeh anak ini, orang ini mau lewat doang, dorong dia, lawan dia, kalahkan dia, jangan mau kalah. Karena sesungguhnya dia itu berbuat seperti perbuatan perbuatan setan. Seperti itu. Bahkan binatang juga bisa dikatakan setan kalau dia kalau dia tidak jina, kalau dia kalau dia tidak mau nurut. Binatang itu bisa dikatakan setan kalau dia tidak nurut sama tuannya. Karena Bapak Ibu secara bahasa setan itu artinya ba'uda, syaitan min syatana, syatana ay ba'uda. Syatana artinya menjauh dari yang hak, menjauh dari kebenaran, membangkang, singkatnya seperti itu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar, putra sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar mengatakan, uqtulul wazaq fa innahu syaitan. Bunuhlah cicak itu karena cicak itu setan, katanya. Setan, kenapa disebut setan? Karena dia bisa mengganggu, membawa penyakit untuk kita, memudaratkan yang lain. Kalau membawa mudarat kepada yang lain, itu namanya setan. Jahat, dia membangkang, dia melawan, dia keluar dari jalur yang benar. Dia menggoda, dia sesat dan menyesatkan, maka patutlah dia disebut setan. Jadi seperti itu. Nah, semakin menarik ini Tuan Guru. Nggih. Kalau kita tarik, kalau tadi itu manusia juga ada yang bisa kita akan gelari dia dengan setan. Begitu juga dengan binatang, bisa akan kita katakan dia setan karena dia akan bisa kita kategorikan yang membangkang atau mengaruskan orang lain menuju kepada kesesatan, begitu, itu setan. Lalu sekarang dengan kita sekarang ini pada masa pandemi, sementara pandemi ini yang dulunya kita luruskan dan lerapatkan menjadi luruskan saja, jangan dirapatkan dengan masa pandemi ini. Dan kemarin-kemarin itu sampai sholat tarawih pun oleh pemerintah ditutup. Bisakah kita katakan corona ini menjadi setan? Satu, bisakah kita katakan corona ini menjadi setan? Dan pemerintah yang menutup masjid gara-gara si corona ini, bagaimana kasusnya itu? Saya tidak mau katakan apa-apa. Iya. Saya terima kasih luar biasa pertanyaan ini. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah, kalau nggak salah lewat riwayat Imam Muslim, yang saya ingat ada disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah dalam kitab tafsir beliau. Ada hadis Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam darah manusia, mengalir pada diri manusia itu majrad dam, dalam aliran nadinya itu. Ala fadayyiqu majarihi bil ju'i wal 'atash. Imam Fakhruddin Ar-Razi juga kalau nggak salah dalam kitab Mafatihul Ghaib. Jadi Rasulullah mengatakan setan ini mengalir dalam darah manusia. Ketika Rasulullah mengatakan setan itu mengalir dalam darah manusia, setan yang dimaksud di sini siapa? Ulama mengatakan punya dua makna. Setan dari golongan jin dan setan berbentuk virus, bakteri jahat, kuman, itu juga bisa dikategorikan sebagai setan. Kenapa? Karena kita kan normalnya sehat. Virus ini atau penyakit ini atau bakteri jahat ini merasuk dalam tubuh kita, berusaha untuk membuat kita keluar dari jalur kesehatan itu, menjadi sakit.
Kita semestinya sakit tetap dalam keadaan sehat walafiat. Virus ini yang berusaha membuat kita sakit. Maka ketika kita sakit, ibadah kita kan tidak maksimal. Ya. Berarti cocok virus itu disebut setan. Makanya Rasulullah mengatakan setan itu mengalir dalam tubuh Anda, dalam tubuh manusia. Ala fadayyiqu majarihi bil ju'i wal 'atash. Persempitlah aktivitas setan kuman ini yang mengalir dalam tubuh kita ini dengan cara berpuasa. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan sumu tasihhu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Orang tua saya jauh sebelum meninggal dunia, beliau mengalami penyakit yang kata dokter ini kalau diterapi ini sebulan baru sembuh. Kecuali kalau bapak tiang ini puasa tidak makan minum. Dan benar, karena bapak tiang puasa yang tadinya diperkirakan sebulan sembuh, proses pengobatannya, terapinya seminggu sembuh dia almarhum berkat puasa. Dan ternyata para ilmuwan di barat sudah ada istilah terapi pengobatan menggunakan puasa, karena puasa ini ternyata bukan hanya orang Islam doang yang berpuasa. Paham nih? Ya. Begitu juga agama-agama yang lain. Hindu berpuasa. Hindu juga berpuasa, orang Kristen juga berpuasa. Seperti itu. Jadi virus ini ya bisa dikategorikan setan, karena Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis bahwa setan itu mengalir dalam tubuh kita. Setan di sini maknanya setan jin boleh, setan penyakit juga boleh. Ya, ya. Setan corona. Jadi apa itu? Ketika dikatakan setan itu menjauhkan kita dari perintah Allah. Betul. Apakah di sini harta, benda, anak, segalanya itu bisa dikatakan setan? Betul. Segala sesuatu yang punya potensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala cocok dia disebut setan. Makanya sekali lagi kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak mengatakan iblis, karena tidak selamanya iblis yang bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kan buktinya, apa buktinya? Buktinya hadis yang tiang bacakan di pertama tadi, kalau masuk bulan puasa setan-setan dibelenggu. Artinya kalau ada orang berbuat maksiat, jangan salahkan setan, jangan salahkan iblis atau setan jin itu, karena semua syayatin dipakai di situ. Artinya setan-setan banyak. Setan-setan yang tidak nampak ini dibelenggu. Nah, kalau ada orang bermaksiat berarti itulah setan manusia. Setan manusia. Yang itulah ya setan manusia itu ya. Iya. Yang itu. Gitu. Iya, semakin menarik kalau kita ngomong setan-setan ini. Ya. Lalu kalau berdiskusi seperti ini, biarlah waktu yang akan mengakhirkan kita, Tuan Guru. Tapi sekarang kalau tadi ada setan jin, setan manusia, dan setan virus juga tadi yang mengalir di darah-darah kita itu, sekarang mana yang lebih berpotensi atau mana yang lebih berbahaya untuk keberlangsungan keberagaman kita tentunya? Mana yakni setan jin, setan manusia, dan setan virus itu? Mana yang lebih berbahaya ini? Kalau ngomong lebih berbahaya, saya ajak bapak-bapak ibu merenungkan ayat yang tadi tiang bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Jin dulu tersebut, baru setan, baru manusia, iya kan? Apa hikmahnya? Kenapa Allah sebut jin dulu baru manusia? Kenapa? Karena lebih dulu ada jin daripada manusia. Iblis sudah ada. Nabi Adam, manusia diciptakan setelah ribuan tahun iblis itu ada, baru muncul Nabi Adam. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, ada ayat dalam Al-Quran, saya lupa surat apa ini, nanti dicari sendiri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Apa artinya? Allah sudah tetapkan bahwa setiap nabi ketika mereka menjalankan misi dakwah, ketika berjuang
menyebarkan agama Allah, wajib musuh bebuyutan yang dihadapi oleh Nabi dan pewaris Nabi itu adalah syayatinal insi wal jin. Artinya apa? Setan manusia dan setan jin. Jadi ketika Allah berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, setan manusia juruk tersebut baru setan Jin. Setan manusia saya bilang tadi? Iya, setan manusia dulu disebut baru setan jin. Itu menunjukkan bahwa setan manusia jauh lebih berbahaya, lebih mengerikan daripada setan yang tidak nampak, setan jin. Paham lagi Bapak Ibu? Iya. Apa buktinya? Contohnya Nabi Yusuf. Mana lebih hebat? Pelungguh atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf. Jelas Nabi Yusuf. Mana lebih jantan, Sida apa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kelas Nabi diganggu digoda sama setan yang tidak nampak, setan jin. Cukup dia bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur setan itu. Tapi giliran digoda sama Siti Zulaiha, apakah cukup dibilang a'udzubillah min Zulaiha? A'udzubillah min. Enggak cukup. Enggak hilang dia, malah kejar-kejaran. Dikejar Nabi Yusuf sampai sobek baju dia di belakang. Iya. Itu kata ulama. Jadi itulah bukti bahwa setan yang kelihatan itu, setan yang nampak ini jauh, atau setan manusia itu jauh lebih berbahaya daripada setan jin yang tidak nampak. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ihtariz min syayatinil ins fa innahum arahu syayatinal jinni min at-ta'bi fil ighwa'i wal idlal. Apa artinya? Imam Ghazali menasihati kita, hati-hati Bapak Ibu, waspadalah terhadap setan manusia, karena mereka berhasil meringankan pekerjaan atau beban atau tugas setan yang tidak nampak, setan jin, dalam hal menggoda dan menyesatkan manusia. Gampang kita, kalau buktinya kalau ada yang ganggu kita jin yang tidak nampak, auzubillah. Tapi kalau tusela, kita bacakan auzubillah, kita bacakan ayat kursi, hafalan dia, pasehan dia, tusela itu, karena dia setan manusia, bukan setan yang jin yang tidak nampak. Mudah-mudahan tidak ada tusela sana. Iya. Nah, itu keren. Jadi lebih berbahaya ya kesimpulannya. Lebih bahaya ya. Itu ya. Betul. Lalu yang terakhir, apakah ada tips khusus atau cara khusus untuk kita bisa terhindar dari setan manusia ini atau setan yang nyata? Kalau setan yang jin tadi itu kan cukup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, selesai masalah. Tapi sekarang ini bagaimana kalau di suatu saat Tiang bersama dengan pelungguh jalan-jalan ke Senggigi, lalu ada orang-orang Bandung itu berjalan-jalan lenggak-lenggok di depan kita, bahenol, nggak bisa selesai dengan auzubillah itu Syekh. Bagaimana cara kita sekarang? Itu silakan. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf, Imam Ibnu Ajibah itu pengarang kitab tafsir Al-Bahrul Madid, tafsir Isyari, tafsir Sufi. Beliau memberikan nasihat luar biasa, yang namanya setan itu ibarat anjing. Anjing yang galak, yang punya tuan. Tapi anjing ini kalau dia menggonggong, daripada kita sibuk neriakin dia, semakin dia ganas kan. Daripada kita sibuk ngurusin setan ini, lebih baik kita cari tuannya, minta tolong sama tuannya supaya anjingnya ini, anjing miliknya ini dijinakkan, disuruh diam, disuruh duduk, aman. Makanya kita mengatakan a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah yang menciptakan semua makhluk, termasuk setan ciptaan Allah kan. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya tidak menjadi korban godaan setan itu. Tapi ada juga ulama, dan ini juga tidak kalah menariknya dan penting Tiang sampaikan, ada ulama yang mengatakan daripada kita sibuk
melawan setan, habis umur kita, habis tenaga kita. Lebih baik tenaga itu kita kerahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebaikan. Jadi seperti itu. Ya. Ada lagi mungkin dari jamaah? Ada kira-kira dari jamaah yang ingin melanjutkan pertanyaan Seputar setan? Ternyata bicara setan ini menarik, Tuan Guru. Menarik sekali. Saya baru ingat ini ada cerita menarik. Boleh saya cerita? Ya, boleh, silakan. Ini saya ingat ada dalam kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Silakan nanti antum, kayaknya ada di sini ya? Ada. Dalam tafsir itu Bapak Ibu sekalian, ini cerita menarik nih. Ini kisah beneran ini, bukan dibuat-buat. Ada tuan guru dalam sebuah pengajian berbicara tentang keutamaan bersedekah. Apa katanya dalam nasihatnya? Tahu nggak Bapak Ibu, kalau kita berniat, sekedar berniat bersedekah doang, apa yang terjadi? Ada 70, catat ini, 70 setan jin akan berdatangan mengganggu kita supaya menggagalkan niat itu. Ada yang menggantung di mata kita, ada yang menggantung di celana, di pakaian kita, di tangan kita, di kaki kita, supaya kita tidak jadi bersedekah. Misalnya ada orang miskin lewat bawa kotak amal, kita pura-pura tidak lihat. Itu setan punya kerjaan itu, dialihkan dipalingkan penglihatan kita. Kita berniat mau kasih dia sedekah, kita buka dompet. Ada kertas warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Yang mana kita keluarkan? Hijau. Abu-abu. Ini pengalaman ini luar biasa. Pengalaman. Itu pekerjaan siapa? 70 setan. Jadi kita sekedar berniat bersedekah doang, dari mana-mana datang 70 setan berdatangan menggantung di mata kita, di pakaian kita, di anggota tubuh kita, menggagalkan itu. Nah, pas tuan guru ini sedang menyampaikan ini, ada jamaah angkat tangan memotong pembicaraan tuan guru. Tuan guru katanya, izinkan saya pulang sebentar, kebetulan rumah saya di sini. Ada studio di sini, itu rumah saya. Yuk, mau ngapain sih dah? Saya ingin buktikan kepada semua jamaah bahwa saya ini akan kalahkan 70 setan itu. Oh, sila. Pulang dia. Waktu itu kan tidak ada dompet atau amplop, karena waktu itu yang namanya uang itu berbentuk emas perak. Jadi pakai karung dia. Apa diisi karung itu? Ya emas perak, kemudian gandum, buah-buahan. Pokoknya dipenuhkan karung itu. Dalam perjalanan dia keluar dari rumah itu, tiba-tiba istrinya berdiri. Istrinya berdiri menghadang begitu. Mau kemana Kak Tuan? Katanya. Saya mau bersedekah, katanya ini. Tahu nggak hari ini kita mau arisan, keluarkan duit. Yo, anak kita punya belanjaan, butuh pakaian baru, bayar SPP. Sebentar, mana THR-nya? THR dikeluarkan, apalah. Pokoknya arak doang permintaan ibu-ibu dari istri ini. Sehingga singkat cerita kembalilah dia Pak Ican ini tangan kosong. Maaf, saya bapak yang tadi itu. Stop, mohon maaf. Bisa di tit, nanti itu disensor. Nanti Patit jadinya itu. Terus datang tangan kosong. Mana katanya mau mengalahkan setan. Ternyata bohong tuan guru. Ternyata bukan 70 jumlah setan itu. Ternyata 70 seke jumlahnya. Saya sudah kalahkan semua setan itu. Datang inak setan itu mengalahkan saya. Nah, ini bukan saya bikin-bikin, ada dalam kitab. Kisah nyata ini. Itu dan ternyata yang 70 itu adalah setan jin itu ya. Dan kalah semua itu. Tapi berbahaya kalau kita akan menghindar dari setan yang satu ini. Oh, bahaya. Rugi kita dunia dan akhirat ini. Ya itu. Silakan jamaah, ada yang mau melanjutkan pertanyaan ini? Kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Sangat menarik. Insya Allah. Dan tentunya nanti dilanjutkan kepada bab-bab setan juga. Karena benar sekali, sebab
kalau kita mau sukses dalam beribadah ya kalahkan dulu setan itu. Ya, jadi ya kita bagaimana menghindar daripada setan, tapi kalau kita tidak bisa menghindar daripada setan, kesimpulan yang disampaikan oleh Tuan Guru, maka dekati siapa Tuhan setan itu. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Ya. La haula itu artinya tidak ada kekuatan untuk menjauhi setan. Quwwah artinya kekuatan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi la hauqalah itu bagus untuk kita wiridkan supaya kita tetap terpelihara dari godaan setan dan kuat di dalam melaksanakan ibadah. Ya, demikian hadirin yang berbahagia. Jadi kesimpulannya, setan itu adalah sifat yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada iblis, tetapi bisa juga kepada manusia, kepada binatang, kepada virus dan lain sebagainya. Terlalu ada Sehingga setan di sini. yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa beristiazah, kita mohon perlindungan kepada Allah dijauhkan dari setan itu. Dan yang terlebih penting, yang terakhir tadi, banyak-banyak amalkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kita untuk menghindar daripada setan itu karena kita hidup bersamanya dan dia tidak pernah tidur, dan tidak ada kekuatan kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga dengan ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma awsil sawaban misla sawabi ma qara'na wa ma sabbahna wa ma talawna fi majlisina hadha syafa'atan maqbulatan khassatan li ruhi abina al-hajj Muhammad Syafi'i Kamal. Amin. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi